Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun saya mengundang lewat WA untuk mengikuti ini, rencana tindak lanjut saya adalah tugas akhir saya dalam mengikuti PPKG PJOK. Jadi kemarin selama 3 bulan saya mengikuti PKG ini. Ya ini sudah sampai ke tahap akhir, yaitu membuat rencana tindak lanjut. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya, saya dalam melaksanakan rencana tindak lanjut ini melakukan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan menggunakan spot edukasi model atau SEM. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu SEM itu apa? Tidak. Belum ya, nanti kita bahas setelah ini. Jadi saya mengambil tema bakso Bali Stiksa. Mungkin ada yang terlintas di pikiran panjenengan tentang bakso Bali itu apa? Makanan. Bakso. Tapi kita tidak akan membahas makanan loh Ibu ya. Jadi bakso Bali. Jadi kemarin saya sempat mikir ini apa ya nama yang mudah diingat dan terkesan itu. Jadi bakso itu singkat dari gobak sodor, kemudian Bali itu bola voli. Ya, jadi kita nanti akan melakukan sebuah permainan yang akan dikompetisikan di sekolah kita dalam bentuk SEM tersebut. Jadi saya namakan bakso Bali. Oke, ini latar belakang. Jadi SEM atau Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid karena saya menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Jadi murid diharapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan SEM, suara voice, murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan bola voli. Sedangkan untuk pilihan choice, di sini murid juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini. Serta kepemilikan atau ownership di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Jadi SEM itu Bapak Ibu, nanti semua yang terlibat adalah peserta didik. Jadi kita sebagai guru atau fasilitator itu sebagai guru cuma sebagai fasilitator saja. Oke, lanjut. Ini. Jadi SEM yang akan dilaksanakan ini adalah kompetisi bola voli dan permainan gobak sodor. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena terus terang saja di sekolah kita itu yang olahraga yang paling menonjol adalah bola voli, dan tidak bisa kita pungkiri yang banyak menyumbangkan prestasi untuk peserta didik dan sekolah kita adalah dari cabang bola voli ini ya. Kemudian kenapa gobak sodor? Nah, gobak sodor ini adalah permainan tradisional yang bisa dikatakan sudah hampir punah ya, karena anak-anak sekarang itu sudah cenderung bermain gadget, jadi kita perkenalkan lagi permainan gobak sodor ini pada mereka. Nah, ini dimana ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya ke depannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek selain dalam kegiatan co-kurikuler. Harapannya program ini untuk melanjutkan menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama murid. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktek baik yang dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta murid yang aktif dalam bidang olahraga. Kemudian aset fisik di sekolah, di mana sarana dan prasarana yang ada sekolah sangat memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini, serta aset finansial juga menjadi kekuatan untuk dilaksanakannya proyek ini. Dengan demikian harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar murid di SMA Negeri Tegasawu untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa solidaritas, kerjasama,
rasa sportivitas antar peserta didik. Lanjut. Tujuan dari SEM ini tadi, yaitu yang pertama ini terwujudnya siswa yang berakhlak. Stop. Oke. Jadi tujuan program yang pertama adalah terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, juga sehat, gembira dan berprestasi. Seperti tujuan dari pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui permainan sesuai dengan peran yang diamati. Kemudian menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penerapan belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Oke, lanjut. Kemudian capaian yang diharapkan dan langkahnya. Capaian dan tujuan pemahaman tentang aturan. Jadi anak-anak nanti diharapkan memahami peraturan yang akan dibuat. Jadi ini, yang pertama pengembangan tentang keterampilan individu, kemudian pemahaman teknik, taktik dan strategi, 3 sportivitas dan kerjasama, 4 kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian langkah-langkah pembahasan dalam technical meeting. Ini yang akan dibahas dalam latihan dalam pengelolaan musim. Kemudian 2 menganalisis pertandingan dan turnamen. 3 penyelenggaraan kompetisi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi dan kerjasama. 4 pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Kemudian peran, jadi karena siswa terlibat, yang terlibat adalah siswa atau peserta didik, ini siswa yang jadi panitia, peserta dan pelatih itu sudah dari siswa, kemudian wasit, manajer, reporter dan lain sebagainya, mungkin ada komentator dan lain sebagainya, itu semuanya dari siswa. Jadi kita guru sebagai fasilitator saja. Tim Minasa, jadi ini untuk perkiraan jadwal ini diadakan pada pertengahan Desember setelah ulangan atau ujian semester. Jadi tepat ya, nanti sebentar lagi ujian semester, jadi kita bisa laksanakan ini ya, SEM ini. Oke, struktur program dan mitra dalam Kombel atau komunitas belajar. Jadi struktur programnya ini ada co-kurikuler, kemudian murid yang terlibat itu dari kelas 7, 8, 9 baik laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 bulan Desember tahun 2024. Mitra dalam Kombel penanggung jawab adalah kepala sekolah, kemudian KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi sekolah yang terdiri dari guru mapel, tendik, kemudian mitra KBS dari OPS sekolah yang nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan melalui sosial media sekolah. Jadi kegiatan ini nanti bisa dipublikasikan. Kemudian mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, kepesertaan pihak lainnya berasal dari murid, mitra dan sponsor dari orang tua murid. Oke, lanjut. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi di sekolah kita itu yang pertama memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Jumlah gurunya di SMP Negeri 3 Sawi itu 15 orang, kemudian tekniknya 5. Kemudian hasil lain yaitu murid yang jumlahnya 152. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi ini tadi panitia bisa, kemudian peserta, kemudian wasit, kemudian pelatih, supporter, reporter, komentator dan lain sebagainya. Kemudian 3 sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan sebagai kegiatan kompetisi. Kemudian sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk
sudah memadai sekolah kita. Oke, lanjut. Nah, rencana evaluasi. Kemudian ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah kita adakan SEM, kegiatan saya itu ada evaluasi. Jadi rencananya seperti ini, ada 7 tahapan dalam implementasi SEM ini dalam pembelajarannya. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Jadi evaluasi itu keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK ini. Jadi beberapa hal yang harus dievaluasi, diantaranya yang pertama itu tujuan pembelajarannya meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Kemudian umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Kemudian 3, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Kemudian 4, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Kemudian berikutnya evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Kemudian 6, evaluasi penerapan konsep fair play. Jadi meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif dan terintegritas dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika dalam olahraga yang baik. Kemudian 7, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Itu mencakup efektivitas, keaktifan murid yang terlibat sesuai dengan perannya. Oke, lanjut. Nah, ini jadi kemungkinan tantangan. Jadi kemungkinan tantangan itu tantangan yang akan kita hadapi jika kompetensi SEM ini kita laksanakan, yaitu yang pertama itu pengelolaan waktu. Jadi jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Kemudian faktor alam atau cuaca. Jadi kita memiliki lapangan outdoor itu juga berisiko akan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca. Hujan itu juga akan terpengaruh juga. Kemudian motivasi peserta, kesulitan dalam manajemen TI ya. Kemudian termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar teman. Kemudian 4, keterlibatan orang tua dan komunitas, itu kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunikasi dapat mempengaruhi motivasi dan hubungan terhadap kegiatan. Kemudian solusinya apa? Jadi solusinya ini yang pertama itu kalau tentang jadwal itu penjadwalannya lebih efisien dan efektif. Kemudian berikutnya menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Jadi anak-anak itu akan suka kalau diberi pengakuan dan pujian walaupun hanya dengan tepuk tangan ya, seperti itu. Kemudian 3, komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Kemudian 4, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Kemudian berikutnya mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek ini. Terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ayo Pak. Oh iya, silakan Bu Nisa. Monggo. Apakah SEM ini bisa melibatkan peserta didik dari SD sekitar? Ya. Apakah SEM ini atau perlombaan yang diadakan SEM ini bisa melibatkan peserta didik dari SD sekitar? Oke. Itu semua tergantung dari aset yang kita miliki dah. Jadi dari persetujuan dari kepala sekolah, juga aset pembiayaan mungkin dari pendanaan dan lain sebagainya. Kalau bisa, saya rasa bisa, karena itu dapat menjadi suatu promosi sekolah juga. Ya, jadi itu bisa kita rencanakan berikutnya. Yang penting kita laksanakan SEM yang di lokal aja, di sekolah kita dulu. Nah, kalau ini sudah berhasil, nah kita baru melangkah lebih lanjut dengan mungkin mengundang dari siswa SD sekitar. Mungkin itu Bu Nisa.
Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada ini saya tutup. Masih anu nih, ini rasa sima dengan bakso Balinya ini. Iya, bakso Bali atau di mana itu? Nggak ada yang betul-betul bakso Bali kah? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bakso Bali itu adalah rencana SEM yang akan kita lakukan atau kami lakukan, yaitu tentang bakso dor dan bola voli. Disingkat jadi bakso Bali. Jadi biar terlihat keren seperti itu. Jadi menarik ya, dan mudah diingat. Jadi itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Bu Maria ada? Modelnya jangan lupa nih. Oh enggak. Siap. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan kehadiran Bapak Ibu menjadikan amal baik panjenengan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.